Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Madarita Pertiwi, NIM 193141090 dari kelas 3C jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian dan sumber ajaran Islam. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Hakikat Al-Quran ialah wahyu atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya penuh dengan ilmu yang bebas dari keraguan, pertentangan, dan kejahilan. Allah menjamin bahwa Al-Quran dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dia berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hajr ayat 9. Ilmu bantu untuk memahami Al-Quran adalah ulum Al-Quran dan ilmu tafsir. Di dalam ulum Al-Quran biasanya dibahas umpamanya adalah ayat-ayat Makkiyah, kemudian Madaniyah, sebab-sebab turun, dan lain-lain. Kemudian tafsir. Tafsir berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu yang diisyaratkan oleh Allah kepada manusia untuk ditaati dan dilaksanakan. Syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan menafsirkan Al-Quran adalah mengetahui dan memahami bahasa Arab dengan segala isinya, mengetahui sebab-sebab turun, mengetahui ilmu qiraah, mengetahui ilmu tauhid, mengetahui nasik dan mansuk, dan mengetahui hadis-hadis Nabi. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Menurut Fathur Rahman, hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis berfungsi untuk merinci dan menginterpretasi ayat Al-Quran yang mujmal atau global, serta memberikan persyaratan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mutlak. Yang ketiga, hadis berfungsi untuk menetapkan dan menentukan hukum yang tidak dapat ditentukan di Al-Quran. Dan ada 3 unsur hadis. Yang pertama adalah sanad, matan, dan rawi. Masuk ke poin ketiga, yaitu ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Dasar hukum ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Salah satu Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Quran Surat Nisa ayat 105. Menurut Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, syarat-syarat mujtahid ada 2. Yang pertama adalah mengeluarkan syariat dan hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga mendahulukan sesuatu yang harus didahulukan dan mengakhiri sesuatu yang harus diakhiri. Yang kedua, adil dan tidak bermaksiat yang akan merusak keadilannya. Syarat yang diajukan oleh Al-Ghazali tersebut masih bersifat umum dan harus memerlukan perincian. Syarat-syarat mujtahid menurut Fakhr al-Din Muhammad bin Umar al-Husain al-Razi yaitu yang pertama mukallaf, karena hanya mukallaflah yang mungkin dapat melakukan penetapan hukum. Yang kedua, mengetahui makna-makna lafadz dan rahasianya. Yang ketiga, mengetahui keadaan muqatab. Yang keempat, mengetahui keadaan lafadz memiliki khiromah atau tidak. Dan masih banyak lagi syarat-syarat dari pendapat para ulama. Dan kemudian menurut Muhaimin dan kawan-kawan, mereka membagi mujtahid menjadi 2 tingkatan sesuai dengan syarat-syarat yang dimilikinya, yaitu mujtahid mutlak dan mujtahid mazhab. Mujtahid mutlak adalah mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama dari sumbernya. Sedangkan mujtahid mazhab ialah mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum-hukum agama yang belum dikeluarkan oleh mazhabnya, cara menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya. Kemudian, hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib ain, wajib kifayah, sunat, dan haram, tergantung pada kapasitas orang tersebut. Ijtihad juga berperan sebagai penyalur kreativitas pribadi atau kelompok dalam merespon peristiwa yang dihadapi sesuai dengan pengalaman mereka. Ijtihad sebagai interpreter dalil-dalil zani al-dalalah. Ijtihad adalah saksi bagi keunggulan agama Islam atas agama-agama lainnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang pengertian dan sumber ajaran Islam. Bila ada salah kata mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.